mau melewati ketua PWI ketua FPI mau arah-arahan, mereka tidak berani keluar dari FPI. Media sosial tentang ucapan dari warga saya, beliau Rahmono. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah bermediasi di Polsek Tasikmalaya dan dinyatakan Mbah Mono minta maaf pada seluruh warga Kabupaten Karanganyar dan seluruh Indonesia apabila dalam postingan Mbah Mono membuat kegaduhan dalam di Kabupaten Karanganyar, terutama di Polsek Tasikmalaya. Mbah Mono dijamin besar memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Saudara sekalian, buntut panjang daripada penggerbekan ya rumahnya Mbah Mono, salah satu aktivis dari PWLS oleh ex-FPI, dan lalu kemudian dan sekarang turun langsung lah, yaitu Ketua PWLS Jawa Tengah, yaitu Ki Haji Mubarok ke lapangan untuk melihat kondisi langsung, dan banyak laskar sabilillah yang turun ke jalan mungkin untuk menjaga rumahnya Pak Mbah Mono ya saudara sekalian, dan sempat dimediasi juga oleh kedua belah pihak, baik itu dari FPI maupun dari pihaknya Mbah Mono, untuk sama-sama minta maaf. Tapi ada kejanggalan di sini saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan dari Ki Haji Mubarok. Silakan. Mau melewati ketua PWI ketua FPI mau arah-arahan, mereka tidak berani keluar dari FPI. Bagaimana Pak Mudi? Jangan dibeli, diborong aja. Dari atas saya tanggal juga. Nah inilah anggota-anggota Laskar Sabilillah Karanganyar, semangat untuk menumpas kebatilan-kebatilan yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Gaung, alhamdulillah pada hari ini yang terkait viral di media sosial tentang ucapan dari warga saya, beliau Rahmono. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah bermediasi di Polsek Tasikmalaya dan dinyatakan Mbah Mono minta maaf pada seluruh warga Kabupaten Karanganyar dan seluruh Indonesia apabila dalam postingan Mbah Mono membuat kegaduhan dalam di Kabupaten Karanganyar, terutama di Polsek Tasikmalaya. Mbah Mono dijamin besar memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan seluruh aktivitas kembali ke semula dan keamanan Tasikmalaya kondusif, aman dan terkendali. Dan alhamdulillah ini ditemani Pak Basuki, alhamdulillah pada hari itu bersilaturahmi kepada Mbah Mono yang di media sosial menggambarkan bahwa Pak Basuki menggerebek rumah Pak Mono, mengguduk, itu adalah berita hoax. Jadi sama muslim ini saling silaturahmi saja. Jadi berita itu dibuat-buat, dipelintir-pelintir untuk membesarkan, membuat gaduh suasana. Sekali lagi saya mewakili Mbah Mono, Pak Basuki pada hari ini, insya Allah Tasikmalaya, Kabupaten Karanganyar aman, terkendali, tidak ada permasalahan apapun. Kita sama muslim tetap saudara. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah
Malam ini saya baru pulang dari Karanganyar dalam rangka mengawal ya kasus Mbah Mono yang digeruduk oleh sekelompok orang pendukung Rizik Syihab. Lalu saya sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu Mbah Mono rumahnya kedatangan sekelompok orang ya dari kelompok pendukung Rizik Syihab ya. Kedatangan pertama yaitu pada sore hari, namun pada saat kedatangan pertama kebetulan Mbah Mono sedang tidak berada di rumah, sedang keluar, sedang jogging. Kemudian kelompok orang pendukung Rizik ini datang lagi pada saat malam hari. Nah, kemudian dari kedatangan kelompok ini maka berita ini tersebar sehingga teman-teman dari LS Laskar Sabilillah, kemudian dari teman-teman Laskar yang lain, ada PGN, ada Pagar Nusa, datang ke rumahnya Mbah Mono. Kemudian tepat jam 14 atau jam 16 ya, jam 4 sore tadi Polres bersama Polsek melakukan mediasi di Kapolsek Tasikmadu, di mana kedua belah pihak telah hadir, baik pihak Mbah Mono ataupun pihak yang menggeruduk Mbah Mono. Dalam kesepakatan tadi disepakati ya, di mana dari LS hadir Bapak Daryanto selaku Ketua PWI LS Kabupaten Karanganyar dan didampingi oleh Sobirin. Disepakati dalam mediasi tadi ya, Pak Kapolres juga ada, bahwa kedua belah pihak itu harus saling meminta maaf ya. Sekali lagi, kedua belah pihak harus saling meminta maaf karena kegaduhan ini sumbernya ya dari dua belah pihak itu, bukan hanya dari Mbah Mono saja. Oleh karena itu disepakatilah, karena saya datang sudah selesai sehingga saya mengikuti informasi selanjutnya. Tetapi saya melihat kiriman video tadi ya dari teman. Setelah saya lihat, saya cermati, kok Pak Kepala Desa menyampaikannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang disepakati di ruang Polsek Tasikmadu tadi, di mana kesepakatan tadi kedua belah pihak meminta maaf, namun pernyataan dari Bapak Kepala Desa itu menyatakan bahwa seolah-olah Mbah Mono saja yang melakukan kesalahan dan Mbah Mono minta maaf kepada seluruh rakyat se-Indonesia dan rakyat di Karanganyar. Sedangkan dari kelompok yang menggeruduk ini tidak ada permintaan maaf. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Kades itu mewakili atas inisiatif sendiri atau ada perintah atau ada mandat dari Mbah Mono ataupun dari kelompok PWI LS, sehingga kok tiba-tiba menyampaikan Mbah Mono minta maaf karena telah membuat kegaduhan, tapi ke satu pihaknya lain, pihak yang menggeruduk kok nggak disebutkan. Mestinya pihak yang satu juga minta maaf kepada masyarakat Karanganyar karena juga telah membuat kegaduhan dengan datang bertakbir. Datangnya itu bukan untuk silaturahim, tapi dalam rangka mendesak Mbah Mono untuk minta maaf. Intinya itu sebenarnya. Tetapi tadi dipelintir-pelintir oleh Bapak Kepala Desa. Jadi intinya saya sangat menyayangkan dan kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Tasikmadu, yang harusnya mediasi ini clear murni tetapi masih meninggalkan sisa-sisa kekecewaan, dan ini artinya belum selesai karena yang menyampaikan Bapak Kepala Desa tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Itu yang saya sampaikan dan mohon untuk dicermati oleh rekan-rekan yang lain, dan tentunya Bapak Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan karena telah menyimpang dari kesepakatan yang disepakati di ruang mediasi tadi. Dan informasi ini saya langsung tanya kepada Mbah Mono, juga tanya kepada Bapak Daryanto, seperti itu katanya. Saya kira itu. Salam perjuangan dan tetap semangat. Nah, itu dia saudara sekalian ya, sebuah video yang melihatkan kita bahwasanya bagaimana kekompakan dari Laskar Sabilillah. Lalu kemudian kita lihat keterangan dari Ki Haji Mubarak, saudara sekalian. Luar biasa sekali, karena memang harus seperti ini supaya tidak terjadi kericuhan secara
terus menerus. Harus ada titik kejelasan. Luar biasa yang dilakukan oleh Ki Haji Mubarak, bahkan beliau turun langsung untuk melihat kondisi yang ada. Kita lihat di videonya langsung ya saudara sekalian. Nah, menurut keterangan dari Ki Haji Mubarak tadi, saudara sekalian, ini sempat daripada ada mediasi antara pihaknya Mbah Mono maupun pihaknya ex-FPI yang datang ke rumahnya Mbah Mono yang sudah meresahkan masyarakat ini, saudara sekalian. Dan menurut kesepakatan dari Polsek Mbah Madu, ternyata disepakati kedua belah pihak, keduanya harus minta maaf. Mbah Mono harus minta maaf atas kegaduhan atau video yang sudah beredar, atas pernyataan beliau. Lalu kemudian untuk pihak dari ex-FPI ini harus minta maaf juga karena membuat kegaduhan sehingga terjadi huru-hara di masyarakat. Ya, meskipun tidak besar ya. Namun ada ada kejanggalan dari yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, saudara sekalian. Ternyata yang disampaikan itu kayaknya agak dipelintir, tidak sesuai dengan kesepakatan di Mapolsek tadi. Kenapa? Karena ya mungkin kita tidak tahu apakah beliau itu muhibin atau apalah. Ternyata seakan-akan yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, saudara sekalian, itu kayaknya hanya Mbah Mono saja yang salah dan minta maaf. Padahal kalau kita lihat di kesepakatan di Mapolsek tadi, itu memang harus keduanya. Harus pihak dari ex-FPI juga, karena mendatangi rumah orang dengan apalagi membawa kabarnya membawa senjata tajam. Ini satu hal yang sangat-sangat tidak diperbolehkan di dalam hukum Islam kita, hukum negara kita, saudara sekalian. Nah, ini juga memperlihatkan kita bahwasanya Laskar Sabilillah siap siaga membela siapapun yang dari anggota mereka untuk untuk menjaga keamanannya. Namun belum kita lihat Laskar Sabilillah itu menggeruduk atau menyerang secara tiba-tiba seperti yang dilakukan oleh ex-FPI, organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Ini menyerang rumah orang ya. Tapi kalau Laskar Sabilillah, saya yakin atas perintah Gus Abbas tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Arogan seperti itu tiba-tiba datangi ke rumah orang, pasti terlebih dahulu akan ada mediasi. Luar biasa sekali. Ya, memang benar yang dikatakan di video tadi. Mereka jual, kita borong lah, saudara sekalian. Ini artinya apa, saudara sekalian? Ketika ada aksi, mungkin akan ada reaksi, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.